Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Aisyah Miningdia, NIM E20191174 dari Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan memberikan video tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tentang tugas dan wewenang OJK. Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus dalam melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang telah diindependenkan dan dibentuk dengan undang-undang. Akan tetapi, dalam prosesnya sampai dengan tahun 2010, perintah untuk pembentukan lembaga pengawasan ini yang kemudian dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK masih belum terrealisasi. OJK merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 dan Ayat 1, yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Nah, yang ada dalam pengawasan OJK yaitu ada 5. Yang pertama, perbankan. Yang kedua, pasar modal. Yang ketiga, asuransi. Yang keempat, dana pensiun. Dan yang kelima, lembaga pembayaran dan jenis lembaga keuangan lainnya. Adapun tujuan utama pendirian OJK yaitu yang pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Yang kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Dan yang keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam kegiatan sektor jasa keuangan yaitu ada 3. Yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, adapun asas dalam OJK yaitu ada 7. Yang pertama, asas independensi, bahwa OJK melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, OJK bekerja secara profesional, objektif, dan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Dan asas yang kedua yaitu asas kepastian hukum. OJK bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, OJK memberikan jaminan kepada lembaga keuangan, di mana OJK memberikan arahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas profesionalisme. Yang keenam, asas integritas. Dan yang ketujuh, asas akuntabilitas. Adapun tujuan OJK yaitu yang pertama, mengatur dan mengawasi jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian surat sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Kedelapan,
OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap industri jasa keuangan. Wewenang ke-9 yaitu memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang ke-10, OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengusaha, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.